Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribata malak berkungasing, kita bertemu kembali di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bola Sugi. Pada video sebelumnya, kami telah membahas tentang salah satu fase ritual atau tradisi yang berlaku yang berhubungan dengan daur hidup atau siklus hidup manusia Sulawesi Selatan. Nah, di video itu kita membahas tentang tradisi 7 bulanan pada saat seorang wanita atau sang calon ibu mengandung, dan di video kali ini kami akan membahas fase selanjutnya, tradisi dan kepercayaan yang berhubungan dengan itu, yaitu seputar kelahiran sang bayi. Hal-hal yang berhubungan dengan fase ini, tradisi dan kepercayaannya umumnya dimulai pada saat menjelang kelahiran sang bayi. Ada kepercayaan bagi orang di Sulawesi Selatan yang mengatakan seperti ini, bahwa ada beberapa hal yang tidak harus disiapkan oleh sang calon ibu ketika anaknya telah menghampiri waktu kelahirannya. Kita tentunya biasa menjumpai keluarga atau calon ibu ini menyiapkan pakaian untuk bayi. Nah, ternyata di beberapa kepercayaan, walaupun hal itu tidak dijalankan secara mutlak lagi sekarang, bahkan ada kepercayaan mengatakan bahwa pakaian atau hal semacamnya itu tidak harus disiapkan. Kenapa? Karena ada kesan bahwa kita terlalu menanti kelahiran sang bayi, dan artinya itu melampaui kehendak dari Tuhan. Jadi biasanya mereka menunggu sampai betul-betul bayi lahir dengan selamat. Kalau masalah pakaian, ada keluarga atau ada ibu lain yang pakaian untuk bayinya itu bisa dipakai dulu. Jadi itu yang biasanya digunakan. Yang kedua, seorang Candro Pamana akan memainkan perannya lagi sebelum kelahiran ini. Biasanya kita jumpai setiap perempuan itu beda-beda ya, tingkat kesulitan untuk melahirkannya itu beda-beda. Nah, kalau ada kesulitan dan dianggap itu bisa menghambat proses kelahiran, maka Candro Pamana ini akan menyiapkan sebuah air dalam gelas, dirapalkan doa supaya harapan agar prosesnya lancar, itu kemudian diminumkan kepada sang ibu. Nah, yang ketiga, ada prosesi yang sangat penting dan bahkan ini sangat diawasi oleh orang-orang, khususnya di masyarakat Bugis dan Makassar. Setelah bayi lahir, ada tali plasenta atau tembuni, itu ari-ari atau orang Makassar menyebutnya tahuni, itu harus diperlakukan dengan baik. Ada proses pemotongannya ketika itu dilakukan oleh Candro Pamana, ada proses itu dibungkus dengan baik, lalu dikubur atau dilarung ke laut. Itu harus dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena ada kepercayaan mengatakan bahwa ari-ari tersebut adalah saudara kembar dari sang bayi, sehingga memperlakukan ari-ari tidak dengan baik itu akan berdampak pada kehidupan si manusia ini, si bayi, pada saat tumbuh kembangnya nanti. Makanya di beberapa tempat ini mereka sangat memperlakukannya dengan sangat serius. Kalau itu dilakukan di rumah sakit, kelahirannya di rumah sakit, mereka memintanya dan kemudian itu dibawa pulang untuk diperlakukan seperti itu, dikubur atau dilarung, dibungkus dengan baik dan kemudian dikubur atau dilarung. Nah, orang juga percaya bahwa ketika ada hal-hal yang terjadi pada si bayi nantinya, sakit dan segala macam, itu berhubungan dengan apa yang dilakukan pada saat bayi tersebut lahir. Perlakuan terhadap ari-arinya itu akan menentukan. Saya menemukan sebuah keluarga bahkan yang menyimpan potongan ari-ari dari sang bayi itu disimpan khusus di kamar, dan ketika si anak ini sakit, itu yang dikeruk karena sudah mengering ya, itu dikeruk dan serpihan bubuk-bubuknya itu dicampurkan dengan air dan kemudian diminumkan kepada sang bayi. Jadi sekali lagi, orang di sini sangat percaya bahwa itu adalah saudara kembar sehingga harus diperlakukan dengan baik. Ketika harus dipisahkan dengan baik. Namun sekali lagi ini bersinggungan dengan dunia kesehatan modern, di mana masyarakat sebagian juga sudah tidak mempercayai ini dan lebih mengikuti sesuatu yang dijalankan secara modern di rumah sakit dan seterusnya. Walaupun di beberapa tempat ada yang menjalankannya secara konsekuen, secara murni, beberapa tempat itu sudah memadukannya dan beberapa tempat betul-betul sudah meninggalkannya. Apapun itu, ini adalah beberapa hal yang terjadi, ritual dan kepercayaan yang berhubungan dengan fase kelahiran sebagai salah satu siklus hidup atau daur hidup dari manusia. Bagaimana tradisi yang berkembang di daerah teman-teman?
tentu teman-teman bisa mengamatinya dan bisa berbagi. Terima kasih sudah menyaksikan rubrik budaya pada kesempatan kali ini. Jika ada tambahan informasi silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di rubrik budaya edisi selanjutnya. Kurus semangat, salam angki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.